Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Tias di video pembelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Oke, langsung saja kita siapkan soalnya dan kita siapkan lembar format untuk jurnal penyesuaian. Langsung kita mulai dokumen yang pertama. Di dokumen yang pertama, ini ada data dari rekening koran Bank BNI. Menunjukkan terjadi perbedaan antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Yang menjadikan selisih, yang menjadikan perbedaan itu adalah dua hal ini, yaitu bank sudah memberikan jasa giro sebesar Rp475.000 dan mengurangi beban administrasi sebesar 250. Nah, ini perusahaan belum mencatat. Maka perusahaan akan mencatat AJP-nya adalah interest revenue, ini pendapatan bunga bertambah di sebelah kredit. Kemudian beban administrasi bank ini bertambah juga di sebelah debit ya. Selisihnya ini adalah kas bank, artinya pendapatan yang nasabah terima, yang CV Rotijaya terima itu lebih besar daripada beban administrasi, sehingga selisihnya itu akan kita debit dengan kas bank. Kita isi terlebih dahulu tanggalnya Desember tanggal 3. Nomor bukti kita isi dengan BMP 12-1. Debitnya adalah kas bank. Kemudian beban administrasi bank, kreditnya adalah pendapatan bunga. Nah, angkanya kita isikan, referensi kita isi ya, kita isi dengan nomor akun. Ya, ini kita isi dengan nomor akun. Nomor akunnya kita lihat di soal. Nomor akun kas bank itu 11120. Sedangkan beban administrasi bank itu nomornya adalah 91000. Pendapatan bunganya 81 nomor akunnya. Nah, berikutnya debit kas bank. Kas bank kita debit dengan selisihnya 475 dikurangi 250 ada Rp225.000. Kemudian beban administrasi tinggal kita catat di debit 250. Kreditnya adalah ini lurus kiri ya. Kreditnya pendapatan bunga sebesar 475. Oke, seperti ini. Ini yang AJP yang pertama. Berikutnya AJP yang kedua. Dokumen yang kedua. Ini data penyesuaiannya banyak sekali. Yang pertama, persediaan akhir perlengkapan pabrik dinilai sebesar 7.500.000. Ini persediaan akhir. Nah, untuk menghitung berapa yang terpakai itu yang kita catat di AJP. Kita lihat terlebih dahulu berapa jumlah perlengkapan yang harusnya ada. Kita lihat di neraca saldo ya, di neraca saldo itu ini neraca saldonya. Di trial balance itu ada data perlengkapan pabrik itu harusnya sebesar 10.350.000 rupiah. Nah, tetapi ternyata di data perusahaan berdasarkan stok opnam itu ada angka 7.500.000 berkurang, berarti selisihnya itu adalah perlengkapan pabrik yang terpakai. Nah, yang terpakai ini karena barangnya tidak ada, maka perlu kita buatkan adjustment. Artinya nanti perlengkapan harus kita kurangi sebesar yang tidak ada, sehingga nanti di neraca saldo, di neraca akhir itu perlengkapan akan sebesar sekian. Nah, bagaimana supaya perlengkapan pabrik yang harusnya sekian
ada 7.500.000, maka harus kita kurangi dengan selisihnya, yaitu berapa? 2.850.000. Nah, ini kita jurnal, kita isi dulu tanggalnya. Nomor buktinya BMP 12-2 ya. Nah, kita isi yang pertama, selisihnya itu yang terpakai itu kita debit dengan beban perlengkapannya, karena ini angkanya tidak ada, berarti perlengkapan ini kita pakai. Kita debit dengan beban perlengkapan pabrik. Di kreditnya, karena perlengkapan itu berkurang, maka perlengkapan kita kredit ya. Perlengkapan pabrik kita kredit sebesar yang terpakai selisihnya, yaitu tadi berapa? 2.850.000. Nah, seperti ini. Oke. Referensinya ini juga kita isikan ya dengan nomor akun. Kita lihat perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik ini nomor akunnya adalah berapa? 310. Nah, ini yang perlengkapan. Yang bebannya adalah 63. Oke, seperti ini ya. Ini kita kredit. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beban penyusutan peralatan pabrik dibebankan ke BOP. Nah, artinya yang beban penyusutan khusus peralatan pabrik ini tidak ada akun, tidak kita masukkan ke beban penyusutan peralatan pabrik, tapi masuknya ke BOP, sehingga akan kita debit dengan biaya overhead pabrik. Kita tulis di sini biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik, ini tulisannya kita ganti tulisan biasa aja. Kreditnya tetap akumulasi ya. Akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Nah, sebesar berapa? Ya, angka yang sudah ada di situ yaitu 375. Oke, seperti ini. Nanti referensi silakan diisi sendiri ya. Berikutnya untuk beban penyusutan bangunan, karena di sini tidak ada keterangan tidak dibebankan ke BOP, maka debitnya tetap beban penyusutan bangunan. Kita tulis beban penyusutan bangunan. Kemudian kreditnya ya akumulasi penyusutan bangunan. Sebesar yaitu angkanya 541. Tinggal kita ketikkan 541. Kita tuliskan ya. Oke, seperti ini debit kredit. Berikutnya yang ke berapa ini? Keempat sama ya. Beban penyusutan kendaraan. Tinggal kita isikan beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Sebesar angka yang sudah ada di data memorial, yaitu Rp352.000. Oke, seperti ini. Nah, yang terakhir listrik, air, dan telepon di bulan Desember 2018 ya, itu salah ketik, akan dibayar pada Januari. Listrik sudah dipakai di Desember tapi belum dibayar.
maka ini tetap kita bebankan di sebelah debit ya, artinya listrik ini sudah kita bebankan tetapi belum dibayar, maka kredit ini adalah utang listrik atau nanti di sini utang beban ya. Sehingga kita debit di sini adalah beban listrik, air dan telepon. Kreditnya kalau ada beban listrik ya. Nah, kebetulan ada akun beban listrik. Ini udah ada beban listrik. Kita lihat kreditnya, utangnya. Kita masukkan ke utang beban ya. Tidak ada utang listrik, kita masukkan ke utang beban. Oke, seperti ini. Tinggal angkanya kita cantumkan yaitu Rp1.250.000. Nah, udah selesai. Seperti ini. Ini yang dokumen yang kedua. Berikutnya, dokumen yang terakhir, dokumen 3. Ini ada data untuk pajak PPN. Di keterangan ada data sebagai berikut. Data penyusunan akhir periode oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur, maka kedua akun tersebut dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke utang PPN. Nah, kita lihat di sini PPN masukan dan PPN keluaran. Kita lihat di data trial balance-nya dulu. Di sini ada PPN masukan sebesar Rp1.350.500. Kemudian PPN keluarannya ada sebesar Rp2.337.000. Ternyata PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan. Kalau PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, berarti ada selisih kurang bayar ya. Nah, kalau selisih kurang bayar, maka berarti perusahaan punya utang pajak. Nah, selisihnya nanti kita simpan di sebelah kredit. Artinya utang PPN bertambah. Nah, AJP-nya, untuk AJP-nya PPN keluaran ini saldo normal di sebelah kredit, maka nanti AJP-nya akan kita debit. Sedangkan PPN masukan yang saldo normal di sebelah debit akan kita kredit. Selisihnya kita cantumkan yaitu utang PPN. Oke, selisihnya kita cantumkan di sebelah kredit ya. Kita buka lagi jurnal penyesuaiannya. Kita isi di sini tanggalnya terlebih dahulu. Tanggalnya 31, nomor buktinya BMP 12T3. Nah, PPN keluaran yang saldo normal di kredit akan kita debit ya, PPN keluaran. Kemudian PPN kreditnya adalah PPN masukan. Sebesar yang tadi ya. PPN keluaran yang sebesar sekian akan kita cantumkan di sebelah sini. Sedangkan yang PPN masukan, PPN masukan sebesar 1 juta sekian ini kita simpan di sebelah kredit. Nah, selisihnya karena kurang bayar ya, otomatis ada di sini selisih di kredit, yaitu utang kita kredit dengan utang PPN sebesar selisihnya, yaitu ini dikurangi yang ini. Oh, ini kita buat tidak pakai dua angka di belakang koma ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah nanti kita jumlahkan. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Berarti kalau sudah sama, berarti sudah balance. Oke, nah udah sama, berarti sudah balance. Demikian untuk pencatatan jurnal penyesuaian. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.